Oh, sudah direkam, Bu? Sudah direkam. Mari, Pak. Siapa yang duluan? Saman dulu. Apa saya dulu? Sebagai coach. Apa Saman dulu? Kayak kemarin dah, saya dulu ya. Oke, Pak. Siap. Halo, Bu Nike. Ya, halo Pak Ahur. Gimana kabar Ibu Nike hari ini? Alhamdulillah Pak, baik-baik saja. Semoga Pak Ahur juga baik. Ya, Alhamdulillah saya juga baik-baik. Ya, Pak. Gimana perasaan Ibu? Tegang apa enggak? Rileks kan? Alhamdulillah baik Pak. Itu. Insya Allah rileks. Oke. Berarti walaupun agak bisa sedikit dilanjutkan ya? dak dikduk. Bisa dilanjutkan? Pak. Ya silakan Pak. Oke, santai saja. Kita kan mitra Ibu, jadi nggak boleh tegang. Oke ya? Siap. Tadi Ibu ngubungi saya, katanya ada yang mau diceritakan begitu ke saya. Betul sekali Pak. Silahkan diceritakan apa yang mau diceritakan Ibu. Iya, begini Pak. Saya terus terang di sekolah saya, pembelajaran di kelas, itu. Sebentar Pak. Pembelajaran di kelas saya itu Pak, biasanya saya memberikan tugas kepada anak-anak, itu di gor masing-masing Bapak Ibu ya. Iya Pak. Monggo dilanjut Ibu. Ya Pak. Saya punya permasalahan di sekolah saya Pak, gitu. Setiap saya memberikan tugas kepada anak pembelajaran di kelas, saya selalu memberikan 3 kegiatan Pak. Jadi 3 kegiatan itu pun saya biasanya sesuai dengan bakat dan minat anak, gitu. Jadi anak disuruh memilih Pak dari 3 kegiatan ini. Dari kegiatan ketiga memilih ini, misalkan yang untuk satu, Bu Didin dan Pak Andri, misalkan masuk ke gor 1 ya. Yang satu itu berhitung Pak, ya. Bukan pindah ke gor 1 ya, karena nanti akan direkam per bor nanti ya. Silahkan keluar dari main room ya. Yang 2 itu kan menggambar Pak, ya. Yang ketiga itu mewarnai. Jadi saya selalu memberikan tugas bervariasi sesuai dengan bakat dan minat anak. Anak disuruh memilih Pak, gitu. Akan tetapi setiap memilih, anak-anak itu selalu ikut-ikutan di sini Pak, gitu. Misalkan, ayo pilih anak-anak dari 3 kegiatan ini, anak-anak pilih mana yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Anak-anak ini kalau misalkan satunya itu memilih menggambar, nah rata-rata anak-anak ini Pak ya memilih menggambar semua Pak, gitu. Jadi cuma 1-2 yang tidak ikut-ikutan, gitu. Itu pun yang tidak ikut-ikutan itu yang sudah apa ya? Oke, silakan dimulai Bu Didin, Pak Andri. Ya, sudah terbiasa, katakanlah itu yang sudah apa ya Pak, mandiri lah, gitu. Untuk sebagian itu Pak, yang sebagian ikut-ikutan. Nah, di sini Pak, saya itu Pak setiap mengarahkan kepada anak-anak dari 3 kegiatan ini, anak-anak terserah kemauannya anak-anak. Enggak, saya ikut yang ini Bu, ikut si A. Enggak, saya Bu seperti si A. Saya Bu seperti si A. Jadi semuanya rata-rata ikut-ikutan, bukan dari kemauannya sendiri, begitu Pak. Nah, akan tetapi diarahkan tidak pernah mau diarahkan. Asal saya selalu memberikan iming-iming hadiah, baru dia itu mau. Berarti kan dia itu tidak sesuai dengan bakat dan minatnya Pak, gitu. Hanya karena hadiah dari saya Pak. Nah, kalau terus-menerus seperti itu, apa itu meminta hadiah, pada akhirnya kan tidak baik juga Pak. Kalau setiap tugas dikasih hadiah, kan seperti itu Pak.
Berarti tidak apa ya, tidak mandiri, Pak, tidak sesuai dengan keinginannya sendiri. Begitu, Pak. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, saya bisa menggarisbawahi bahwa permasalahan yang Ibu hadapi yaitu anak-anak itu cenderung ikut temennya, begitu Bu ya? Iya, betul, Pak. Nah, Iya, padahal Ibu pengen menerapkan pembelajaran berdiferensiasi betul dengan sekali. 3 jenis materi lah, materi Iya, menggambar, betul sekali, materi Pak. menghitung, Iya, dan materi mewarnai gitu ya. iya, iya. Lalu dari percakapan ini apa yang ingin Ibu harapkan atau dapatkan? Terus terang yang ingin saya harapkan, Pak, ya, jalan keluarnya agar bisa memecahkan masalah ini, Pak. Gitu, agar bisa menyelesaikan atau mengatasi, masalah ini, Pak, yang sekiranya nantinya, pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak, tercapai, gitu. Ya ya. Lalu kondisi sekarang kelas Ibu itu, kalau misalkan saya pakai ikut-ikutannya anak-anak itu Bu, sangat parah, lalu sedang, atau sangat parah, parah, sedang, itu pada tingkatan yang keberapa? Kalau Tingkat menurut saya, Pak, tingkatan yang sangat parah, Pak. sangat parah, berarti level Iya, paling sangat bawah parah. berarti Bu ya? Iya, iya, Oh begitu, ya gitu. ya. Eee, Berikutnya Ini apa? hampir setiap hari, Pak, saya lakukan, Tiap Pak. hari. Hampir Iya setiap iya hari iya. saya lakukan, tapi Lalu hasilnya seperti ini terkait saja, dengan Pak, gitu. itu tentu Bu Nike kan punya banyak pengalaman, ya kan? Insya Allah. Berdasarkan pengalaman Ibu mengelola kelas TK ya Bu ya? Betul Iya, ya? di TK, Pak. Betul, di TK, Pak. Heeh. Itu apa yang bisa Ibu lakukan untuk untuk meningkatkan keaktifan mereka itu, agar mereka mau berdiferensiasi dan inginnya nanti akan meningkat itu, yang awalnya sangat parah ya, ikut-ikutannya, mau ditingkatkan ke level berapa itu? Iya, kalau bisa yang level Atau paling atas, dikurangi Pak. gitu ya? Oh, level atas. Iya, kalau bisa level yang paling atas. Dan saya mencoba, Pak, yang saya lakukan, yang pertama dengan melalui hadiah-hadiah kan, Pak, ya. Tapi Hmm. hasilnya itu lumayan, Pak, kalau melalui hadiah-hadiah itu, Pak. Misalkan seperti saya memberikan hadiah permen. Baru dia, "Ya, Bu, saya mau, Bu, pembelajaran yang ini, yang ini." Jadi sesuai dengan keinginan saya atau sesuai dengan, bakat dan minat anak gitu, berdiferensiasi gitu. Hmm. Tetapi Pak, Ya nah, ya. kalau tidak ada hadiahnya, tidak mau. Dan untuk, yang kedua Pak, saya mencoba untuk berdiskusi dengan teman sejawat, dengan guru-guru yang lain Pak, gitu. Akhirnya setelah saya berdiskusi dengan guru-guru yang lain, ya tetap Pak, pada saat itu saja, setelah itu Pak, dibantu dengan rekan kerja saya, rekan teman sejawat saya, "Ya ayo coba ini," baru dia mau Pak. Itu pun sudah mulai tingkat ke tengah, Pak, gitu. Tetapi Hmm. kan tidak mungkin untuk guru yang lain itu terjun ke sekolah, Ke ke kelas. kelas saya terus. Kelas itu ya? Nolongin Iya, terus karena begitu? Ya iya ya. betul, karena punya kelas Hmm. sendiri-sendiri, Iya betul begitu, Ibu. Pak. Iya, Mhm. gitu. Jadi tadi, Akhirnya saya tangkap, dari yang Ibu sampaikan itu sebetulnya sudah ketemu dua solusi Bu ya. iya, betul. Pertama tadi dikasih hadiah supaya anak-anak ini bisa menyebar begitu ya. Iya, betul, betul. Yang kedua minta tolong ke rekan guru. Tapi Iya, kalau sering-sering kan tidak enak Bu ya, iya. gitu. Terus terang saya Eee sendirian, Pak, Mungkin coba Ibu gali lagi, coba Ibu ingat lagi, Ibu pikir lagi, apa strategi lain untuk itu? Selain duet, saya yakin Ibu
punya banyak kok pengalaman itu. Iya, saya dengan strategi bermacam cara sudah Pak, melalui ketemu permainan. ya. Mungkin Nah, melalui permainan Pak. Nah, di kelas saya itu banyak berbagai macam mainan. Tapi mainan itu Pak tidak saya berikan kecuali tugasnya anak-anak selesai seperti itu. Nah, akhirnya Pak, sebelum tugas anak-anak selesai, permainan itu otomatis saya berikan terlebih dahulu. Gitu, permainan-permainan gitu. Jadi saya kasih mainan dulu lagi. Jadi kalau misalkan saya tidak bisa memberi yang pertama kan saya kasih permen, yang kedua kan saya minta solusi kepada teman gitu, teman sejawat. Nah, yang ketiga ini Pak ya, saya mencoba dengan memberikan permainan dulu. Jadi anak-anak bermain dulu baru mau belajar. Gitu, baru mau mengambil tugasnya sesuai dengan keinginan bakat dan minat anak itu sendiri. Jadi tidak ikut-ikutan, Pak, gitu. Jadi melalui permainan. Tapi kan kalau memberikan permainan terus setiap hari, sedangkan penataannya itu Pak, tetap saya nantinya Pak. Setiap hari saya harus menata permainan-permainan itu, harus meletakkan ke tempatnya gitu Pak. Karena anak-anak sudah tidak mungkin setiap hari membereskan mainannya itu ke tempatnya gitu. Jadi biasanya saya itu Pak, pekerjaan saya itu menilai, memberikan penilaian, memberikan pekerjaan tugas untuk anak-anak. Akhirnya saya itu Pak, waktunya terbengkalai gara-gara menaruh mainannya ke tempatnya itu setiap hari, gitu Pak. Jadi sudah Ibu dapatkan tiga cara sebetulnya Bu ya, untuk mengatasi anak-anak itu supaya mau berdiferensiasi. Iya, tapi tidak sepenuhnya masih Pak. Iya betul. Ya. Karena tadi itu ya setiap teknik itu ada kelemahannya sepertinya Bu ya. Iya betul ada kelemahannya. Pak. Mungkin coba Ibu gali lagi. Apa ya yang bisa Ibu terapkan? Baik Pak, saya mencoba dengan pembelajaran di luar kelas Pak, pembelajaran dengan langsung ke alam Pak gitu, berarti pengenalan yang keempat itu ya? lingkungan di sekitar. Iya, karena di TK memang harus banyak strategi Pak gitu. Iya. Jadi dari obrolan kita yang baru berapa menit saja banyak cara sebetulnya untuk meningkatkan keaktifan anak supaya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu ya. Iya betul Pak. Terus seandainya Ibu menerapkan itu ya kan secara bergantian, kan tentu Ibu kan yang lebih paham, iya kan? Iya betul. Kira-kira bisa naik ke atau bisa berkurang seberapa Bu? Apa itu anak-anak itu Bu? Maksudnya kalau bergantian apanya Pak? Apa gurunya bergantian? Apa pembelajarannya? Apa strateginya? Strateginya kan tentu kan seperti Ibu bilang tadi bisa diterapkan bergantian karena setiap strategi Ibu tadi bercerita ada kelemahannya kan begitu ya? Nah, kira-kira kalau itu diterapkan bisa berkurang ya Bu? Bisa. Setiap saya menerapkan strategi yang berbeda-beda gitu. Jadi setiap hari saya terus terang Pak menerapkan strategi. Dengan cara begini kan ada hasilnya sedikit naik lagi kan berapa derajat gitu. Luar biasa. Esokan harinya saya mengambil strategi lain lagi Pak, berbeda lagi, naik lagi. Begitu Pak, strategi. Jadi saya harus pandai-pandai memberikan memberikan pembelajaran dengan strategi-strategi saya, dengan trik-trik saya. Nah, tetapi Pak, ada yang langsung naik drastis gitu Pak. Ya, pembelajaran anak itu yang langsung
sesuai dengan sesuai dengan pembelajaran sesuai dengan bakat minat anak yang langsung gratis ada itu Pak. Saya sudah mencobanya Pak. Tapi saya mencobanya bukan cuma 1 kali saya. Diulang-ulang sampai menuju ke puncaknya itu Pak. Nah, kemarin itu saya mencoba pembelajaran di luar kelas. Ternyata anak-anak belum keluar kelas saja, saya hanya mengucapkan bagaimana kalau kita mengadakan pembelajaran di luar kelas. Aduh, senangnya anak-anak itu. Oh, iya, Bu. Iya, langsung iya, Betul. hore hore hore, iya Bu, saya senang Bu, ya Bu. Nah, begitu nyampe di luar, ternyata anak-anak enggak, di luar itu saya sudah menyiapkan kertas sudah Pak. Jadi tetap saya sebagai tugas-tugasnya pembelajaran dengan 3 kegiatan itu Pak, di luar kelas. Cuman bedanya kan di luar kelas, biasanya di dalam kelas Pak, gitu. Setelah di luar kelas itu Pak, ternyata anak-anak itu tidak usah disuruh langsung, Bu, saya mana kertas saya Bu, saya mau mewarnai, saya mau menghitung, saya mau menulis seperti itu Pak, gitu. Saya mau menggambar. Nah, akhirnya dengan pembelajaran di luar, ternyata anak-anak itu langsung Pak, langsung mau gitu, tidak usah disuruh. Jadi ketiga kegiatan ini Pak langsung berjalan dengan lancar gitu. Jadi misalkan kan di situ ada menggambar, Bu, saya mau menggambar pohon mangga sesuai dengan keinginannya. Di situ kan ada pohon mangga di depan sekolah saya itu kan Pak ya. Ya, Ada betul. ya, ada pohon mangga, terus ada pohon jeruk gitu. Akhirnya tanpa disuruh ternyata anak-anak ada yang menggambar pohonnya, ada yang menggambar mangganya, ada yang menghitung mangganya gitu. Bu Guru, saya gambar mangganya saja ya Bu, saya hitung. Nah, ada yang mau menulis misalkan Oh iya Bu, mangga. mohon maaf Bu, sebelumnya Bu, mohon Ya. maaf, waktunya tinggal sedikit. Ya. Ini untuk kedepannya Bu, jadi untuk kedepannya gimana strategi Ibu itu untuk kedepannya? Kedepannya terus terang Pak, saya ingin pembelajaran berdiferensiasi ini, maunya saya ini sesuai dengan bakat dan minat anak, ini semuanya tercapai dan dengan adanya pembelajaran di luar kelas ini Pak, ternyata anak-anak ya secara langsung naik 88 derajat Celcius gitu Pak, langsung naik Iya, gitu. pokoknya naik meroket gini ya Bu ya? Meroket, iya, Ada peningkatan yang signifikan kayak begitu ya? iya, akhirnya saya mengadakan pembelajaran di luar Di kelas luar kelas. dengan tetapi saya tidak diam saja Pak, karena saya punya keterampilan, punya kompetensi saya punya potensi dengan melalui lagu dan Ya, gerak dan lagu luar Pak, gitu. biasa Jadi ini, saya sambil Ibu Nika menyanyi, ini. sambil bergerak-gerak, sambil menunjuk-nunjuk pohon mangga, Wah, sambil menghitung melalui saya lagu-lagu itu harus Pak, banyak begitu. belajar dong dari Ibu Nika ini saya. Iya, alhamdulillah. Eee, luar biasa Ibu Nika ini. Saya harus betul-betul banyak belajar Iya, jadi terkait dengan dengan mengelola kemampuan kelas itu, saya Bu. Eee, oh iya Bu, dari percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari saya coach, Ibu coaching, yang Ibu dapatkan apa? terus terang yang saya dapatkan Pak, dari diskusi ini saya sebagai coaching ya, saya mendapatkan alur dan tujuan. Di sini ada alur tirtanya Pak, karena saya memiliki struktur, alur tujuannya ada barusan Pak, permasalahan yang saya ungkapkan ke Pak Ahur barusan dan Iya iya rencana iya. rencana ada kan Pak, rencana ke Iya. depannya barusan ya sudah ada dan saya juga bertanggung jawab di situ, punya tanggung jawab untuk
ini Pak, untuk mengatasi permasalahan itu sampai tercapai dengan adanya pembelajaran di luar kelas dan melalui gerakan-gerakan lagu yang saya miliki, kemampuan atau potensi yang saya miliki itu Pak, saya terapkan, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah pembelajaran berdiferensiasi ini sudah berjalan dengan lancar. Oh iya Bu, sebetulnya saya ingin ngobrol terus sama Ibu berpanjang lebar, cuma waktu ini yang membatasi kita Bu. Iya. Oh iya, saya tunggu Bu ya, saya tunggu kabar dari aksinya Ibu untuk mengatasi anak-anak itu. Lalu jangan lupa ya lain kali kalau mau cerita-cerita, ngobrol-ngobrol apa, hubungi saya saja. Saya siap menjadi pendengar yang baik, kita ngobrol-ngobrol yang rileks begitu ya. Iya Pak ya. Oke. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya senang sekali Pak bisa ngobrol dengan Bapak. Ketemu lagi di lain waktu ya Bu. Iya, sama-sama Pak. Gitu. Terima kasih Pak Ahur. Sama-sama. Saya sudah di coaching. Ya. Gitu. Monggo sekarang Bu Nike gantian. Ya. Halo, bagaimana kabarnya Pak Ahur? Alhamdulillah baik Bu, kabar saya. Alhamdulillah sehat baik ya Pak. Sehat Alhamdulillah, iya. Pak Ahur, saya ingin bertanya sama Pak Ahur ya. Saya ingin pembelajaran yang Pak Ahur diterapkan di sekolah, saya ingin tahu Pak ya. Karena siapa tahu nanti sama saya mau mau jadikan akan saya tiru, siapa tahu ya. Nanti saya tiru Pak. Pembelajaran atau kegiatan? Kegiatannya boleh, kegiatan Pak. yang lain boleh? Boleh. Atau permasalahan yang lain? Saya mau bercerita ini ke Ibu. Oh ya silakan Pak, kalau mau bercerita. Gini, Permasalahan Bu. yang ada di sekolah Bapak Ahur kan Pak? Iya. Ya. Oh Saya kan ya. ngajar di SMP. Iya Nah, Pak. Saya di seharusnya sini anak siap SMP untuk jadi itu pendengar. kan sudah pinter ya membaca, Iya, lancar betul. membaca. Tapi ternyata ada permasalahan di sekolah saya. Mungkin Apa ada juga permasalahannya di itu sekolah Pak? yang lain, yaitu banyak anak itu kemampuan baca sama hitungnya itu sangat rendah, di bawah Iya. standar Bu. Nah itu permasalahan yang mau saya ceritakan ke Ibu. Oh iya ya, silakan Pak ya. Terus bagaimana Pak Ahur dalam menerapkan membaca itu supaya lancar Pak? Oh, jadi beberapa yang sudah dilakukan oleh sekolah supaya kemampuan baca anak itu lancar, yaitu ada instruksi dari kepala sekolah, setiap guru yang ngajar itu untuk memberikan pendampingan khusus atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan guru lebih fokus mendampingi beberapa anak yang sudah ditetapkan, yang sudah ketemu anak ini punya kesulitan atau kemampuan bacanya rendah begitu. Ya, kebutuhan khusus begitu ya Pak ya. Itu sudah instruksi itu. Ya. Terus Pak Ahur. Ya. Pak Ahur, apa dalam menyelesaikan kegiatan tersebut, maksudnya anak yang tidak bisa baca, apa di situ Pak Ahur itu gurunya itu dibantu dengan guru yang lain atau cuman Pak Ahur saja? Gitu kan tadi bergantian di situ biasanya. Kalau memang bergantian apa itu sendirian, ada orang lain atau guru yang lain juga gitu. Jadi apa cuman guru satu orang apa dua orang lebih gitu? Tentu melibatkan seluruh guru, jadi seluruh guru terlibat
untuk mendampingi anak. Kalau di SMP itu kan gantian ya gurunya. Satu Iya, kelas iya. itu gurunya gantian. Kalau di SD atau di PAUD kan tidak ya. Satu kelas Iya, itu tidak. didampingi 1 atau 2 guru. Iya, Itu. iya. Tapi Terus selain itu, ya, strategi apa yang Bapak Ahur lakukan, Pak, biar kegiatan pembelajaran yang lemah itu, Pak, biar sukses gitu, Pak, ke depannya? jadi anak-anak yang kesulitan baca itu Ya. setiap guru ngajar itu harus mendampingi anak tersebut. Oh, Guru begitu ya, Pak. harus menyempatkan menyuruh anak itu untuk membaca. Tetapi ini kan sifatnya himbauan, tidak ada kontrol, iya kan? Iya, Kan kita iya, tidak iya. tahu ya Iya, iya, kalau Pak, iya. kalau apa itu, kalau guru itu mau mendampingi apa enggak, ini namanya hanya himbauan dari KS program. Iya, Kan iya, tidak iya. mungkin dia KS memantau guru, ayo guru ini mau dampingi anak ini apa enggak ya? Nah, karena guru sendiri juga saat ngajar di kelas itu juga disibukkan dengan penyampaian materi-materi pelajaran yang seharusnya diterima anak-anak itu. Terus pembelajaran yang lemah itu dilakukan pada jam-jam masuk apa jam-jam ada jamnya tersendiri, Pak? Oh, nah ini sebetulnya bisa selain kalau tadi kan mendampingi anak pada Ya, saat guru ngajar, ya kan? ya, ya, betul. Nah, ini ada juga program sekolah yaitu membuat kelas khusus, Bu. Membuat kelas khusus, siswa yang tiap kelas kemampuan baca hitungnya lemah itu dikumpulkan di suatu tempat setelah pulang sekolah. Ini sudah Oh, begitu. berjalan. Ya, ya. Ini Namanya Bengkel Linu, apa literasi bengkel linu itu, numerasi. Pak? Kok Nah, asing di telinga saya, Pak? ya. Bengkel linu itu, Pak. Kok baru-baru kali ini saya mendengar bengkel linu. Kok saya sangat tertarik sekali dengan kata-kata bengkel linu itu, Pak. Ya, bengkel ini kan tempat untuk perbaikan ya, Bu. Oh, Linu iya, iya, itu iya. literasi Oh, numerasi. iya, Jadi iya. perbaikan baca dan hitung gitu. Oh, Nah, begitu, ini Pak, ya. Bagus isinya sekali, Pak. seluruh siswa yang sudah kami tes melalui tes diagnostik, ini yang kemampuan baca hitungnya rendah dikumpulkan. Iya, Untuk pelaksanaannya setelah pulang sekolah gitu, Bu. iya. Tapi setelah pulang sekolah itu berarti untuk siswa yang normal, yang kemampuannya lebih tinggi dari mereka, berarti mereka pulang duluan ya, Pak? Iya, pulang. Kalau Oh, gitu. yang siswa biasa pulang. Kalau ini kan Iya, iya, siswa khusus ini, siswa khusus. iya. Apa orang tuanya itu mau, Pak, pulang terlambat? Apa tidak biasanya kan kalau pulang terlambat yang ini, yang begitu, ini enggak, Pak, orang tuanya menyadari, Pak, orang tuanya itu Oh kalau iya, pulang, menyadari? jadi kami memberitahu orang tua melalui surat Oh, bahwa begitu ya. Jadi, putra putri ibu bapak ini ikut kelas khusus setiap hari ini sampai ini, begitu pulangnya agak terlambat begitu, Bu. oh, iya, iya. Jadi sudah diprogram duluan ya, Pak? Iya, Bu. Sudah dijadwal duluan sudah ya, ada jadwal program duluan sudah berarti ya, Pak, gitu. Terus, dengan trik strategi itu selain strategi itu apa ada lagi strategi yang lain? Atau dengan strategi bengkel linu ini dapat diselesaikan, dapat diatasi, Pak, permasalahan yang, pada anak yang tidak bisa membaca itu, kurang membaca, Pak? Dengan adanya, strategi bengkel linu, apa sudah teratasi? Kalaupun belum teratasi, apa ada trik yang lain, Pak Ahur? Ya kalau teratasi sempurna ya belum, Bu.
Ini Iya. kan proses membaca itu kan lama ya. Oh iya, ya. Lama, buktinya anak ini di SD 6 tahun saja, masuk SMP ya belum bisa baca lancar itu. Iya, iya, iya. Betul, Pak, ya. Jadi, menurut saya masih ada, Bu, strategi yang Ada. lain itu, Ada, yaitu Pak. melibatkan wali kelas. Jadi kalau di SMP itu setiap kelas ada walinya, Bu. Kalau di Ya, SD kan guru kelas, ya. ya, betul, Kalau di ya. SMP wali kelas, walaupun di SMP wali kelas ini tidak dari pagi sampai siang mendampingi anak-anak, tidak. Ya, Tapi seluruh isi kelas, permasalahan kelas, aktivitas kelas, itu wali kelas yang paling bertanggung jawab. Sehingga menurut saya wali kelas harus lebih aktif juga mendampingi, mengajari anak-anak ya, ini untuk membaca dan menghitung di luar jam pelajaran. Misalkan setiap istirahat menyempatkan waktu apa ya, 5 menit itu. Lalu ya, misalkan ada kegiatan-kegiatan yang tidak ada KBM, ya, misalkan kayak perayaan hari pahlawan gitu kan, ya, ya, ada ya, Pak, KBM ya. ya, maka wali Ya. kelas harus Andil, menyempatkan ikut andil, ya. untuk mendampingi, memanggil anak tersebut. Iya, Itu karena kalau hanya mengandalkan bengkel itu kan cuma Senin sampai Kamis, Bu. iya, Waktunya betul. hanya 40 Empat, menit. ya. 40 menit. Itu. Mm. Maaf, Pak Ahur, Iya. suaranya tidak terdengar, Pak Ahur. Loh, kenapa? Nah, sudah enak, mulai enak dah. Oh, iya. Jangan-jangan telinganya. Bukan ya? Enggak, Pak. Barusan enak-enak langsung mati gitu, Pak. Ya, ya. Suaranya tidak terdengar. Barangkali sinyal, Pak. Ya, terus Pak Ahur, Ya, dengan ya. adanya melibatkan wali kelas dan bengkel linu, apa Mhm. ada kemajuan, ada peningkatan kepada anak ini untuk bisa baca? Kan tadinya misalkan hanya beberapa orang, mungkin dengan adanya strategi yang Pak Ahur terapkan dengan melibatkan bengkel linu, wali kelas, apa kira-kira ada peningkatan Pak Ahur gitu? Iya, ini sepanjang yang sudah berjalan ini ada peningkatan, Bu. Ada, Memang iya, peningkatannya kan, pelan-pelan ya namanya. iya, Membaca itu kan dikit-dikit. Tapi kalau iya, proses ini diteruskan, insya Allah saya yakin, maka tinggal menunggu waktu saja. Anak-anak ini yang awalnya ada yang sangat sulit membaca, Bu. Jadi bisa iya, dibilang mungkin seperti anak kelas 1 SD, Bu. iya, Baca kayak belajar itu belajar, ada yang begitu. iya, Ada satu anak itu, Bu. iya, iya, Ada yang mmm, kalau belajar, ada yang begitu. Nah, ini ada yang belajar, nah, jadi beda-beda memang kan. iya. Terus Tapi yang terang Pak sudah Ahur, ya? iya, saya pernah menonton di TikTok-nya Pak Ahur tentang pembelajaran seperti itu yang Pak Ahur Oh, terapkan. ya Saya yang sangat tertarik sekali Pak Ahur, gitu. Sampai sekarang saya mengikuti dengan apa itu video yang diunggah terus kan Pak Ahur selalu setiap pembelajaran selalu diunggah terus di TikTok. Nah, saya mengikuti karena saya senang dengan pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Ahur itu dari yang tidak bisa membaca akhirnya meningkat sampai membaca begitu. oh iya, terima kasih sudah menonton, Bu. Ya itu, Iya, eee, kadang saya sempatkan waktu saya mendampingi anak-anak bagus sekali di ya. bengkel linu itu Ya, kadang saya sempatkan untuk saya dokumentasikan begitu. iya. Oh ya, eee, Pak Ahur, iya saya ada masih? kalau kalau boleh saya minta tambahan saran, tambahan ide dari Bu Nike, kira-kira apalagi ya yang Kalau bisa saya terapkan?
Kalau menurut saya Pak Ahur, Ya, penerapan ya. Pak Ahur itu sudah bagus ya. Kalau menurut saya sering berlatih atau Pak Ahur dan guru-guru yang lain ya harus lebih aktif lagi Pak dalam memberikan pembelajaran penerapan kepada anak yang mempunyai kebutuhan khusus seperti itu Pak. Jadi harus sesering mungkin gitu kalau menurut saya gitu. Kalau Oh, misalkan ya, ya. ya apa jamnya ditambahi lagi begitu Pak gitu kalau Oh, menurut terima saya gitu kasih apa masukan gurunya sarannya. juga gurunya harus lebih aktif sering ini Pak apa ya sering mendampingi dah gitu yang Oh, tadinya gurunya. misalkan cuma berapa menit katakannya 40 menit ya mungkin dengan menambahnya jam katakannya ditambahi sedikit-sedikit aja dapat berapa hari apa entah itu berapa minggu tambahin nanti 40 menit menjadi 50 menit 50 menit jadi seperti itu kalau menurut saya Pak kalau Oh, ya ingin jadi saran dari saya ya, ya, waktunya ya Bu ya, kan Pak Ahur waktunya. minta saran dari Iya, saya betul, betul. gitu. Saya minta Iya, masukan dong. iya. Nah, Karena waktunya yang ditambah. Ini waktunya sudah 14 menit saya, Bu. iya. Nah, Pak Ahur, Iya, dari ya. percakapan yang saya diskusikan dengan Pak Ahur barusan, Ya, ya. eh, apa yang yang Pak Ahur ini apa ya? Apa yang Pak Ahur rasakan? Apa yang Pak Ahur rasakan? Misalkan yang dari diskusi ini loh Pak. Oh, ya, Gitu. ya. Saya merasa senang karena Iya. saya itu bisa menceritakan masalah-masalah di sekolah saya. Dan saya sudah punya beberapa langkah untuk meningkatkan Nah, iya untuk rencana ke depannya apa ya, Pak Ahur gitu, rencana ke ya. depannya dan alur tujuannya apa gitu? Nah, rencana ke depan berarti kegiatan bengkel lino itu harus semakin ditingkatkan, dikuatkan, Oh gitu iya ya. betul, iya. Yaitu dengan tadi, dengan menambah waktunya, Waktunya, itu. Lalu peran guru guru juga harus lebih aktif, lebih aktif, lebih sering ya peran Pak, wali ya. kelas juga harus lebih aktif, Iya begitu. iya iya. Dan Jadi insya Allah pelan-pelan jumlah anak yang sulit membaca itu berkurang dan insya Allah bisa bisa habis gitu. berarti ya alhamdulillah berarti yang Pak Ahur barusan ceritakan ke saya, permasalahan yang diceritakan ke saya barusan berarti bisa diatasi ya Pak Ahur. Bisa diatasi ya, bisa teratasi gitu ya. Ya, saya dari kita bicara ini saya mendapatkan tambahan ide juga gitu. Iya. Dan juga semangat, lebih bersemangat lagi. Iya iya iya. Ya sudah. Terima kasih sarannya Bu Nike. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Ahur. Apa waktunya masih ada Pak Ahur? Habis sudah. Sepertinya waktunya sudah lewat ini, Sudah 16 lewat menit. ya sudah. Ya, Terima kasih Pak silahkan Ahur ya. kembali ke main room, Bapak Ibu ya. Iya, Ya. Pak. Iya, Pak. Ngebor satu lagi ya. Ya, Iya ya. sudah Bu Nike. Ya. Kita kembali ke bor Terima kasih. utama. Iya Pak.